Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tema renungan kita pada kesempatan hari ini ialah memulihkan relasi yang retak. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada kesempatan ini mengajarkan kita tentang pentingnya langkah pertama dalam memulihkan hubungan yang rusak. Bahkan dalam konteks kehidupan kaum muda, di mana kita sering bergaul dengan banyak orang, baik itu teman-teman kita, rekan kerja kita, bahkan keluarga kita, dan tidak jarang terjadi perbedaan yang menyebabkan hubungan menjadi renggang. Jika ada yang salah, jangan kita biarkan ketegangan itu berlarut-larut, karena Yesus mengajarkan agar kita tidak menunggu orang lain untuk meminta maaf atau mendekati kita terlebih dahulu, melainkan kita yang harus mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan. Sebagai kaum muda, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hubungan dengan teman kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita. Bahkan dalam masa pencarian jati diri dan pembentukan karakter kita, tidak jarang relasi kita dengan orang lain bisa retak karena perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau bahkan persaingan. Namun sebagai orang muda yang percaya kepada Tuhan, kita diajar untuk memulihkan relasi yang retak dan menjadikannya lebih kuat. Ketika kita memulihkan relasi yang retak, itu bisa kita mulai dengan kesediaan untuk berbicara dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Karena tidak ada salahnya untuk mendekati orang yang telah kita kecewakan atau yang mengecewakan kita, dengan niat baik untuk mencari solusi, bukan untuk membenarkan diri atau menyalahkan orang lain. Pertanyaannya, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana langkah-langkah untuk memulihkan relasi yang retak? Pertama, kita harus mengambil langkah pertama untuk berdamai. Kadang kita menunggu orang lain untuk bertindak terlebih dahulu, tetapi seperti yang diajarkan Yesus, kita yang harus memulai dengan berani berbicara. Di situ kita memberi kesempatan bagi hubungan itu untuk dipulihkan. Memang ini tidak mudah, tetapi keberanian itu adalah langkah pertama yang diperlukan. Langkah yang kedua, kita juga harus berbicara dengan saling mengerti. Sebagai kaum muda, ketika kita mendekati orang yang telah tersinggung atau yang kita kecewakan, mari kita lakukan dengan sikap yang rendah hati, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mendengarkan dan memahami, karena setiap orang punya perasaan yang perlu dihargai. Langkah yang ketiga, kita juga harus mengampuni dan melepaskan dendam. Sebagai kaum muda, salah satu hal yang sering menghalangi pemulihan hubungan ialah kebencian atau dendam. Pengampunan adalah keputusan untuk melepaskan sakit hati kita dan memberikan kesempatan bagi hubungan itu untuk tumbuh kembali. Dan langkah yang keempat, kita juga harus berdoa untuk keharmonisan kita, karena dalam proses pemulihan hubungan kita perlu pertolongan Tuhan. Ketika kita berdoa memohon agar Tuhan memberi hati yang lembut dan mengarahkan kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Untuk itu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kaum muda, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan dinamika hubungan. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, tidak hanya dalam dunia ini, tetapi juga di dalam hubungan pribadi kita. Jika ada relasi yang retak, mari kita ambil langkah pertama untuk memperbaikinya, baik itu dengan kasih, pengampunan, dan komunikasi yang sehat. Untuk itu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita
memulihkan hubungan yang rusak, karena Tuhan kita adalah pemulih yang sejati. Dengan pertolongannya kita dapat menjadi saluran damai dan kasih di antara kita.